Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang prinsip-prinsip regulasi dalam bidang kesehatan. Regulasi adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga, negara, atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam regulasi. Regulasi tidak sama dengan keputusan. Pembentukan regulasi adalah pembuatan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Prinsip-prinsip regulasi. Asas pembentukan peraturan perundangan yang baik. Ada A. Pengayoman, B. Kemanusiaan, C. Kebangsaan, D. Kekeluargaan, E. Kenusantaraan, F. Bhinneka Tunggal Ika, dan G. Keadilan. Partisipasi masyarakat PS 96 Ayat 1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Masukan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui rapat, pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan seminar, dan juga diskusi. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah orang, perseorangan, atau kelompok yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Interpretasi. Citra merupakan suatu kegiatan menafsir, mengkaji, menganalisis, serta mengidentifikasi setiap objek yang terdapat pada suatu citra. Interpretasi citra dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa unsur-unsur yang termaksud dalam unsur interpretasi citra, antara lain warna dan warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, tinggi, situs, dan asosiasi. Lanjut, hierarki dan sinkronisasi regulasi. Hierarki adalah suatu susunan hal di mana hal-hal tersebut dikemukakan berada di atas, bawah, atau pada tingkat yang sama, dan yang lainnya secara abstrak. Sebuah hierarki adalah sebuah kumpulan yang disusun suatu susunan hal seperti objek, nama, nilai, kategori, dan sebagainya. Dan sinkronisasi adalah suatu proses secara bersama-sama dan dapat mengakibatkan inkonsistensi data. Lanjut, hierarki kebutuhan dasar manusia. Adapun kebutuhan dasar manusia adalah hal-hal seperti makanan, minuman, air, keamanan, dan cinta merupakan hal yang penting untuk bertahan hidup dan kesehatan. Hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow adalah sebuah teori yang dapat digunakan perawat untuk memahami hubungan antara kebutuhan dasar manusia pada saat memberikan perawatan. Dan hierarki kebutuhan Maslow mengatur kebutuhan dasar dalam 5 tingkatan prioritas. Tingkat yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologi seperti udara, air, dan makanan. Tingkat kedua yaitu kebutuhan keselamatan dan keamanan seperti keamanan fisik dan fisiologis. Tingkat ketiga kebutuhan cinta dan rasa memiliki, persahabatan, hubungan sosial, dan cinta seksual. Tingkat keempat adalah kebutuhan rasa berharga dan harga diri seperti percaya diri, merasa berguna. Adapun kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman dan keselamatan, kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Sinkronisasi.
Sinkronisasi biasanya digunakan untuk menyiapkan acara atau untuk mengoperasikan sistem secara serempak. Mengordinasi adalah orang yang mengatur dalam suatu tugas, seperti kepala pemimpin. Mensinkronisasi adalah penyesuaian atau peraturan. Adapun contoh sinkronisasi peningkatan pelayanan kesehatan oleh Wali Kota Mojokerto. Mojokerto Gema Media. Pemerintah Kota Mojokerto dalam berupaya meningkatkan terus pelayanan kepada masyarakat di berbagai klinik, salah satunya di kesehatan untuk menuju Kota Mojokerto sehat, bermartabat, dan berdaya saing. Menuju pada semua jenis pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Mojokerto gelar sinkronisasi perencanaan dan pengembangan program kesehatan di Kota Mojokerto, bertempat di Aula Hotel Ayola Sunrise Mall, Jalan Benteng Pancasila nomor 9, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur, Selasa 29 bulan 1 2019. Demikian hasil presentasi kami kelompok 2 atas nama Cinta Febrianti Wijaya, Agus Tibul, Aldovina, Floran, Boven, Franklin, Anamina, dan juga Juliana Kase. Demikian hasil dari presentasi kami kelompok 2. Kami mengucapkan terima kasih karena telah mendengarkan dan menonton hasil diskusi kami, dan juga kami mohon maaf jika ada salah tutur kata kami.